Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nabila Tasya, PGMI semester 2. Saya presentasi tentang Islam masa daulat Bani Umayyah. Masa keemasan atau masa keberuntungan. Masa pemerintah Bani Umayyah dikenal sebagai suatu era agresif di mana perhatian tertumpu pada usaha luasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman Khalifah Rasyidin terakhir. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup tiga front penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi dua arah. Yang satu menuju utara ke daerah seberang Sungai Jihun, sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat. Kebijakan politik dengan kekuasaan finansial yang ditempuh berasal dari nilai-nilai tradisi Arab seperti konsiliasi, konsultasi, kedermawaan, dan penghormatan terhadap bentuk-bentuk tradisi kesukuan. Pemerintah Muawiyah ditandai dengan upaya sentralisasi atau kekuasaan negara, bahkan pemerintahannya didasarkan pada jaringan kerja pribadi atau ikatan kekerabatan. B. Masa kemunduran dinasti Umayyah. Menurut Dr. Badrul Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu sebagai berikut. Munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, kelompok Muslim, dan Arab. 2. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan dan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. 3. Ketidakmampuan dari penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan persatuan dari pertentangan yang semakin lama meruncing antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dan suku Arabia Selatan atau Bani Ka'b yang sudah ada sejak sebelum Islam. Yang 4. Sangat kurangnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama sehingga pemuka agama banyak yang kecewa. 5. Sikap hidup mewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka memegang kekhalifahan
berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. 6. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Bushir, daerah Bani Zubair. C. Bani Umayyah di Andalus. Al-Andalus atau kawasan Spanyol dan Portugis mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Mulk, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses menaklukkan ini dimulai dari kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad, membuat jalan untuk penaklukan wilayah lebih luas lagi. Pasukan Islam di bawah pemimpinan Musa dan Nusyair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Karmoras, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Kot de Aldemir Antidela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi politik, sosial, ekonomi negeri ini berada dalam pendidikan. Secara politik, wilayah Spanyol ini terkoyak-koyak dan terbagi-bagi dalam beberapa negara kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Kot bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa itu, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, yaitu Yahudi. D. Genealogi Bani Umayyah. Pendiri Bani Umayyah dibagi menjadi dua, Harb dan Abu al-Ash. Harb di bawah pemimpinan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan membaginya menjadi tiga, Yazid, Muawiyah 1, Ummu Habibah. Muawiyah terbagi menjadi beberapa bagian, Muawiyah 1, Yazid 1, Muawiyah 2. Yang Abu al-Ash terbagi menjadi dua, Affan dan Hakam. Affan, Utsman, Al-Hakam, Marwan 1. Marwan membaginya menjadi tiga kelompok, Muhammad, Abdul Malik, dan kelompok Abdul Aziz. Muhammad terbagi menjadi satu bagian, yaitu Marwan. Abdul Malik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Al-Walid 1, Sulaimah, Yazid, Al-Hisham, dan Al-Walid dibagi menjadi 2, Yazid Ibrahim. Yazid dibagi menjadi satu bagian, yaitu Al-Walid. Hisham dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Muawiyah, Ar-Rahman 1. Abdul Aziz dibagi menjadi 1 bagian, yaitu Umar. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.